Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Jamal Abdul Muiz, SHMH, selaku Ketua LPA Askin. Yang terhormat, Bapak Alkuri Temas Miko, SKM MKes, selaku Sekjen LPA Askin. Dan yang kami hormati, Bapak Ibu Surveyor yang telah hadir pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan refreshing tata kelola survei akreditasi di malam hari ini. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk memaparkan rundown acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat untuk rundown acaranya? Ya Oke, sudah, Oke, sudah. baik. sudah Mbak Sri. Baik, izin Bapak Ibu untuk berikut untuk rundown refreshing tata kelola survei akreditasi. Yang pertama untuk kegiatannya yaitu pembukaan, lalu nanti ada simulasi sinaf, kemudian nanti ada materi penginputan hasil survei oleh Pak Alkurdi, kemudian nanti ada pembacaan timeline kegiatan LPA Askin, lalu nanti ada penjelasan dari company profile, lalu kemudian ada penjelasan juga terkait dengan format PPT opening, briefing harian, serta exit conference. Lalu nanti di pukul 20.50 sampai 20.58 nanti ada diskusi dan tanya jawab. Kemudian 20.58 sampai 21.00 nanti ada penutupan serta foto bersama. Baik, dikarenakan di awal tadi ada pembukaan yaitu dengan simulasi sinaf, izinkan saya untuk pemaparan terkait hal tersebut. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Oke, penggunaan sinap. betul, siap Bapak. Terima kasih. Selanjutnya, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, untuk Sinaf saat ini memang untuk tampilannya sudah berbeda, tapi untuk penggunaannya masih sama. Dan di sini saya izin untuk memberitahu kembali untuk refreshing bagaimana penggunaan Sinap tersebut. Nah, untuk loginnya itu sama Bapak Ibu masih menggunakan https sinafkemenkes.go.id login. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk tampilan awal ini masih sama Bapak Ibu dari yang sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan email serta password. Kemudian lalu klik login. Nah, kemudian untuk tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu. Kalau di awal itu kan warnanya biru ya Bapak Ibu. Nah, untuk sekarang itu sudah lebih simpel, jadi tidak ada berwarna lagi, namun penggunaannya masih sama. Lalu di sini untuk kesiapan surveyor itu masih sama Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk tambah tanggal. Di sini Bapak Ibu bisa klik tambah tanggal, lalu nanti bisa diklik juga untuk pengisian jadwalnya untuk di tanggal berapa, baru kemudian submit. Setelah itu nanti saat melakukan pelaporan Bapak Ibu setelah survei akreditasi, nanti biasanya Bapak Ibu yang sudah lama tidak survei, nanti biasanya itu melakukan pengisian tanggal provinsi, kemudian kabupaten kota. Nah, untuk mengingatkan kembali, untuk tanggal provinsi serta kabupaten kota sudah tidak harus diisi ya Bapak Ibu, jadi dikosongkan saja. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi jenis pasien kes, misalnya klinik ataupun puskesmas. Lalu nanti untuk status verifikasinya belum dikirim, kemudian klik tampilkan. Baru nanti akan terlihat untuk pelaporan yang akan dinilai oleh Bapak Ibu. Baik, mungkin untuk itu untuk pemaparan dari simulasi SINAF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Alkurdi Temas Miko. Kepada beliau saya persilakan dengan segala hormat. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sri atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Salawat beriringkan salam kepada
suri teladan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, serta untuk Bapak Ibu Surveyor Askin dimanapun berada. Pada malam hari ini senang sekali rasanya bisa berjumpa secara daring kembali dengan Bapak Ibu semua yang merupakan keluarga besar dari Surveyor Askin. Seyogyanya pada malam hari ini Surveyor Askin dapat bergabung paling tidak mencapai 90%, namun dari 100% rasanya yang baru bergabung itu kurang dari 80%, karena total surveyor kita itu kurang lebih di angka 250, namun yang bergabung itu hanya 77 surveyor. Namun tidak menjadi persoalan, mungkin surveyor-surveyor Askin yang lain sedang lagi ada kegiatan, namun kegiatan ini akan kita lakukan nanti secara berkala maupun secara bertahap, karena hal ini menjadi poin penting yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya, saya atas nama perwakilan dari Ketua LPA, mewakili dari Dr. Jamal Abdul Muiz SMH, mengaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Surveyor Askin yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukannya. Barangkali ada yang sedang praktek atau ada yang masih di perjalanan. Ya, ini kami haturkan rasa terima kasih, dan kami juga meminta permohonan maaf kepada Bapak Ibu semua apabila kegiatan ini kami laksanakan pada malam hari dan mengganggu waktu istirahat Bapak semua. Besar harapan kita, mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada malam hari ini bisa menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Surveyor Askin, ada beberapa rundown acara yang akan kita sampaikan dan kita diskusikan pada malam hari ini sesuai dengan amanah maupun arahan serta instruksi dari Dr. Jamal. Beberapa hari yang lalu kami melakukan pertemuan, ya. Dalam pertemuan itu kami mendiskusikan berkaitan dengan monitoring serta evaluasi dan rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan selama bukan 1 tahun ya, kurang dari 6 bulan ke depan sampai bulan Desember. Mengingat juga kegiatan-kegiatan survei akreditasi puskesmas maupun klinik ya, itu memang sudah doremi, namun di balik itu semua kita harus melakukan persiapan yang lebih apik lagi atau yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, langsung ke inti pertemuan kita pada malam hari ini. Yang pertama, kami akan menyampaikan profil ataupun company profile dari LPA kita, yaitu adalah LPA Askin. Nah, banyak yang waktu itu menanyakan, Mbak Sri, Pak Miko, Dr. Jamal, bolehkah kami dikirimkan profil LPA Askin yang nantinya akan kita coba upayakan, ya kita marketingkan lah bahasanya ke dinkes, ke puskesmas, ke klinik, ke beberapa owner gitu ya. Dan ini sudah kita rampungkan dan sudah kita diskusikan. Ya, kenapa ini targetnya itu adalah untuk periode selanjutnya. Ya, kenapa? Karena kan periode-periode yang sebelumnya itu sudah terlaksana, dan hal yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kedepannya itu kita bisa melakukan marketing secara masif dan aktif dan secara nyata. Dan yang kedua, setelah profil klinik kita sampaikan, akan saya lanjutkan penyampaian tentang timeline ya, dan timeline Askin terhitung dari bulan Juni sampai dengan Desember, apa saja kegiatan yang akan kita lakukan dan nanti akan kita sampaikan. Namun tidak menutup kemungkinan juga dari timeline yang sudah kami susun, apabila Bapak Ibu ada yang ingin memberikan saran
ataupun memberikan masukan, nanti silahkan nanti disampaikan kepada kami. Dan yang ketiga, nanti kami akan menyampaikan tentang monitoring, ya, evaluasi dan rencana tindak lanjut hasil dari verifikator yang berkaitan dengan survei yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Yang berikutnya nanti kita akan menyampaikan tentang format dari opening meeting saat survei, klarifikasi ataupun briefing harian, serta exit conference nanti akan kami sampaikan. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan topik yang pertama adalah company profile. Adapun company profile LPA Askin adalah sebagai berikut. Ya, sebentar saya izin share terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu yang belum bergabung, nanti tolong saling mengingatkan ataupun ada yang satu wilayah, tolong saling mengingatkan di grup wilayahnya agar kiranya dapat berkenan ikut Zoom meeting bersama kita pada malam hari ini. Namun apabila tidak dapat bergabung, mungkin ada kesibukan, tolong nanti saling mengingatkan antara kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, untuk slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, terima kasih. Nah, ini tampak depan Bapak Ibu ya. Ini Askin, Lembaga Penyelenggara Akreditasi Askin. Ya, muncul pertanyaannya kenapa kita tidak menspesifikkan ASKI Klinik Indonesia, iya gitu ya. Nah, kita ingin mematahkan mindset dari para paskes bahwasanya Askin itu tidak hanya melakukan survei di klinik saja. Karena selama ini kita menginformasikan kepada paskes, kepada puskesmas, ya mungkin kepada teman sejawat ataupun rekan-rekan lainnya, Askin itu adalah ASKI Klinik Indonesia, sehingga wajar saja sebagian owner dan kepala puskesmas maupun dinkes, sudinkes menafsirkan, ternyata Askin ini mungkin fokusnya hanya di klinik saja. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, Bapak Ibu ya. Maka kita menyebutnya adalah Lembaga Penyelenggara Akreditasi Askin ya. Profilnya sebagai berikut. Nah, kita mempunyai tagline ya, bersama Askin menuju pelayanan kesehatan bermutu dan berkelanjutan ya. Kalau berbicara soal mutu, maka kita harus sepakat Bapak Ibu ya, maka harus berkelanjutan. Tidak boleh dia hanya sebatas sesuai dengan selera saja gitu. Nah, ini sebagai pendahuluan. Nah, kita ada visi dan ada misi. Mohon maaf, saya tidak akan bacakan perihal tersebut karena mengingat waktu banyak juga yang harus kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, dan kita ini untuk yang legalitas LPA Askin Bapak Ibu ya, yang terbaru itu di Peraturan Menteri Kesehatan ya di 321 tahun 2026. Nah, kita tetap masih di nomor urut 11 ya. Jadi ini di sini kita tunjukkan hanya LPA Askin, untuk LPA lainnya kita hiddenkan. Nah, ini ada struktur organisasi ya, kita punya komisaris, ya ada direktur utama, ada komite etik dan disiplin, ya ada sekjen, ada bagian umum dan keuangan, ada bagian bidang pendidikan dan pengembangan SDM, bidang informasi dan teknologi, bidang hubungan masyarakat dan pemasaran, ya bidang mutu dan manajemen risiko, bidang kesekretariatan dan administrasi. Ya. Nah, adapun layanan akreditasi kita sesuai dengan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan, maka kita fokusnya hanya di klinik pratama, puskesmas, dan laboratorium kesehatan masyarakat. Meskipun untuk yang labkesmas ini yang sifatnya itu masih kita masih menunggu pelatihan. Kenapa? Karena surveyornya kita masih dalam tahap proses persiapan. Ya meskipun saat ini ya existing kita masih berfokus di klinik pratama dan puskesmas. Ada beberapa keunggulan kita ya, ini ada 6 keunggulan, nanti bisa dibaca saja. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, apabila ada klinik yang bertanya, apakah
LPA Askin melakukan pendampingan. Nah, kita memberikan pendampingan itu, maka nanti mereka akan bertanya, nah kegiatannya mencakup apa saja? Kita sudah tuangkan di dalam company profile. Yang pertama adalah, nah Bapak Ibu, apabila ada klinik puskesmas, rekan sejawat, sahabat, saudara, teman terdekat, ya, yang meminta pendampingan, maka ya secara mandiri bisa dilakukan. Maka untuk guidanya itu Bapak Ibu ketika menjadi pendamping, maka harus bisa menjelaskan kepada yang didampingi tentang apa? Keenam hal tersebut. Satu, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan apa saja yang menjadi persyaratan wajib akreditasi. Baik itu akreditasi di puskesmas maupun akreditasi di klinik. Jangan sampai nanti ngeblunder Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ingin mendampingi klinik maupun puskesmas. Namun, ketika puskesmas maupun klinik bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang menjadi persyaratan wajib melakukan akreditasi? Bapak Ibu bingung juga. Nah, di sini trust dari klien kita akan menurun. Nah, ini menjadi poin penting. Sebelum kita untuk mendampingi, maka pahami betul terlebih dahulu untuk yang keenam hal tersebut. Ya, kalau Bapak Ibu sudah paham tentang persyaratan wajib untuk pelaksanaan akreditasi, maka kita beranjak ke poin nomor 2, penjelasan materi persiapan akreditasi. Maka harus ada itu ya. Kalau untuk akreditasi puskesmas yang terdiri dari 6 bab. Untuk yang klinik ada 3 bab. Apabila Bapak Ibu masih ragu atau belum pede berkait penjelasan itu, bisa didiskusikan dengan kami ya, sehingga nanti kita akan memfasilitasi ya untuk meningkatkan kepercayaan menjelaskan tentang materi akreditasi puskesmas maupun akreditasi klinik. Yang ketiga, kita sebagai surveyor apabila mempunyai keinginan untuk mendampingi klien, maka kita harus bisa memberikan penjelasan dokumen, ya. Jangan sampai ngeblunder. Klien menanya, boleh nggak saya diperlihatkan contoh SPO kajian awal pasien? Boleh nggak saya diperlihatkan contoh ya penggunaan spill kit dan lain sebagainya? Nah, jangan sampai kita selaku pendamping ya tidak bisa memberikan contoh. Ini ngeblunder, berkurang trust ya, maka peluang akan hilang. Yang keempat, nah penjelasan kegiatan yang harus dilaksanakan. Nah, penjelasan kegiatan yang harus dilaksanakan ini, maka nanti ada timeline-nya Bapak Ibu ya. Nah, misal target pendampingan itu sampai akreditasi itu adalah 5 kali pertemuan. 3 kali luring, 2 kali daring. Nah, kesepakatannya itu tergantung Bapak Ibu melakukan kesepakatan dengan pihak kliniknya. Yang kelima, nah, ketika klien ingin berdiskusi, ingin berkonsultasi, ya, nah maka kita harus bisa memberikan arahan, serta harus bisa memberikan beberapa contoh dokumen akreditasi yang terkendali. Yang menjadi poin penting Bapak Ibu, ya, akreditasi puskesmas dan klinik ini yang nantinya akan reakreditasi, tetap kita harus memberikan pelayanan yang optimal, yang lebih unggul, yakni kita harus memberikan survei simulasi akreditasi. Dan muncullah pertanyaannya, Pak Miko, berapa biaya pendampingan? Mohon maaf Bapak Ibu, setelah saya berdiskusi dengan Dr. Jamal selaku Ketua LPA Askin tidak menetapkan biaya pendampingan. Kenapa? Karena itu tidak diatur di dalam regulasi. Ya, kalau tidak ada regulasinya, maka kita jangan untuk menetapkan tarif pendampingan. Tapi apabila klinik itu memberi, ya, ternyata dari klinik itu berbaik hati, ya, lalu memberikan biaya transportasi, mengganti uang transport dari Bapak Ibu saat pendampingan, ataupun mengganti uang lelah, itu berapa nominalnya kita kembalikan kepada kebijaksanaan serta kebijakan dari Pasyankes tersebut. Jangan pernah menyebutkan angka, kenapa? Jangan sampai nanti angka yang disebutkan ini
menjadi blunder bagi LPA kita. Nah, berikutnya ya kita memiliki sebaran surveyor Bapak Ibu ya mulai dari Aceh, nah, dan dari beberapa daerah ya meskipun kita belum sampai ke Papua, paling tidak secara mayoritas untuk beberapa wilayah Indonesia, beberapa provinsi secara mayoritas kita sudah memiliki surveyor. Ya. Nah, kita mempunyai komitmen juga yang bisa disampaikan kepada klien. Nah, dan apabila ada yang bertanya tentang tarif akreditasi, ya maka kita sesuai dengan KMK ya 0107 nomor 110 tahun 2023. Ini sudah menjadi letter lag untuk biaya akreditasi. Dan di sini kita memberi note ya Bapak Ibu bahwa biaya akreditasi yang dibayarkan oleh pasienkes tersebut itu belum termasuk biaya akomodasi surveyor. Maka ini menjadi poin penting disampaikan kepada pasienkes sehingga pasienkes bisa mempertimbangkan hal tersebut secara bijaksana sesuai dengan kebijakan pasienkes. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa testimoni ya dari klien kita. Alhamdulillah dari beberapa testimoni yang kita rangkum ya, ini bisa dibaca dan ada beberapa sahabat dari LPA Askin juga sudah kita lampirkan serta ini ada kontak informasi yang kita lampirkan. Inilah yang pertama berkaitan dengan profil klinik dan nanti kita akan share di grup juga dan ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk disampaikan kepada klien kita. Baik, ini untuk yang pertama berkaitan dengan profil. Ya, mudah-mudahan ini upaya kita ini membuahkan hasil ya untuk kita semua. Nah, saya akan lanjut ke materi yang kedua. Nah, berkaitan dengan timeline Bapak Ibu. Nah, timeline kegiatan di tahun 2026 ini yaitu sebagai berikut. Mohon izin sebentar, saya siapkan dulu untuk saya share. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar monitornya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu inilah timeline kegiatan yang akan kita lakukan selama tahun 2026 ya. Nah, di bulan April kemarin kita sudah melakukan tentang strategi digital marketing itu ya. Dan di bulan ini kita sudah melakukan hari ini ya sedang kita laksanakan yaitu refreshing tata kelola survei kepada survei LPA Askin. Di bulan Juni ini juga, nah, insya Allah kita akan laksanakan nanti di pertengahan bulan Juni, ya, tanggal 17 Juni 2026, yaitu tentang sterilisasi instrumen tindakan di klinik. Nah, ini pematerinya kita rencana juga kita akan mengambil dari surveyor Askin, ya, dan untuk sasarannya itu adalah klinik dan surveyor. Selanjutnya, kita juga akan melakukan webinar penerapan mutu dan manajemen risiko di klinik dan puskesmas. Ini nanti kita akan ber-SKP yang akan bekerja sama dengan LPP Hana Caraka. Ada juga webinar PPI, ini juga ber-SKP. Di bulan Agustus kita melakukan webinar penerapan MFK di klinik. Nah, pelaksanaannya itu nanti di minggu kedua ya. Nah, untuk sasaran kita adalah klinik dan surveyor. Di bulan September itu kita ada dua kegiatan. Di bulan Agustus kita ada dua kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah workshop digital marketing. Ya, ini kita akan melakukan workshop ya, langsung secara offline dan kita akan melatih klinik-klinik ini bagaimana
cara membuat sosial media yang bagus, ya, ya kekinian, mulai dari pembuatan Instagram, TikTok, Facebook, ya, lalu pembuatan website, dan ini akan kita workshopkan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pertemuan pertama. Di bulan April kemarin kita sudah melakukan kegiatan tersebut. Nah, namun itu hanya sebatas teori. Sehingga dari beberapa peserta meminta kegiatan tersebut dilakukan secara luring, yang outputnya adalah langsung kita membuat tim dan langsung kita buat kelompok, kita ajarkan, kita edukasi mereka sampai bisa untuk membuat IG, sosial media yang lainnya, TikTok dan lain sebagainya, ya. Dan di bulan September kita akan melakukan webinar juga tentang penerapan SKP, sasaran keselamatan pasien di klinik maupun di puskesmas. Sasarannya itu adalah puskesmas dan klinik dan surveyor. Di bulan September juga kita akan melakukan pengelolaan SDM di klinik yang efektif di era digital. Di bulan Oktober, kita melakukan kegiatan tentang tata kelola farmasi di klinik sesuai dengan regulasi. November, kita ada refreshing ILP kepada surveyor LPA Askin. Ya, nanti kita libatkan juga puskesmas, pesertanya nanti ada surveyor, nanti untuk waktunya adalah itu tentatif ya, minggu pertama atau minggu kedua. Di bulan Desember kita masih tetap melakukan refreshing ILP. Ya, kenapa di akhir tahun ini kita akan mengadakan refreshing ILP? Ya, karena kita akan menghadapi di 2027. Di 2027 ini nanti akan ada beberapa puskesmas yang akan sudah mulai reakreditasi, sehingga menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan pemahaman kita berkaitan dengan ILP. Kenapa? Karena survei akreditasi puskesmas untuk reakreditasi di periode berikutnya itu sudah menggunakan ILP. Sangat diharapkan kepada Bapak Ibu semua agar melek, agar paham, agar mantul, agar paten untuk pemahaman dari ILP. Dan ini Bapak Ibu untuk timeline kegiatan yang akan kita lakukan. Mohon izin Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke materi inti selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan saran, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang perlu kami tambahkan? Disilahkan. Usul Pak Miko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Oh dia. Oh ya, halo Dr. Rizka, silakan Dok. Iya Pak Miko, jadi sasarannya ini kalau menurut saya tidak Ya. hanya surveyor saja, tapi kita juga menguatkan semua klinik ataupun puskesmas yang sudah kita survei. Kita buatkan event bersama, jadi bisa gabung dalam pemateri kita. Jadi kalau kayak tadi materi yang umum, seperti PPI dan sebagainya itu bisa diajak semua yang sudah kita survei juga. Oke. Jadi kan materinya umum, apalagi ada SKP-nya, jadi bisa rame-rame sekaligus kita share-share ke mereka begitu Pak. Baik. Oke, Dr. Rizka, terima kasih untuk sarannya. Nanti akan kita tidak lanjuti karena sarannya sangat bagus sekali. Tolong dicatat Mbak Sri. Baik, terima kasih. Untuk yang lain ada tambahan berkaitan dengan materi yang lain? Ini materi yang kami sipilkan ini adalah materi yang berdasarkan temuan-temuan ya Bapak Ibu ya, serta informasi masukan dari beberapa survei yang ada di wilayah yang meminta materi-materi inti yang perlu kita laksanakan, yang kita edukasi kepada klien maupun kepada surveyor. Mungkin dari Bapak Ibu ada ingin menambahkan materi atau topik apa yang perlu kita lakukan, ya silakan disampaikan di forum tersebut. Izin Pak Miko. Ya boleh, silakan Bu. Iya, mungkin untuk ILP-nya kita ILP-nya versi klinik mungkin ya, bukan versinya puskesmas. Apakah nanti mungkin untuk materinya yang berhubungan dengan ILP yang versinya versi klinik gitu nanti untuk ke depan. Oke, baik. Masukan mungkin. Ya, ya langsung saya jawab Ibu. ILP ini fokusnya kepada puskesmas Ibu. Kalau untuk klinik belum.
Oh, belum ya. Iya, betul. Oke. Ya. Baik, kalau memang sudah Izin Pak cukup, Miko. Pak Miko, ya silakan Dokter Aji. maaf izin off cam karena masih OTW Oke, perjalanan Pak. baik, hati-hati Dokter Aji. Eh, untuk apa namanya tujuan itu kan kita kemarin di Jawa Timur sepakat karena apa namanya yang periode sebelumnya itu kan kita kecolongan yang puskesmas. Jadi mungkin nanti lebih ditekankan juga di puskesmas. Jadi enggak, judulnya itu enggak cuma klinik saja tapi juga untuk puskesmas begitu Pak Miko. Jadi nanti kita juga kan mau gerak ke puskesmas. Jadi biar nanti seumpama ada yang nyantol puskesmas kan juga bisa ini kita Ya, dapatkan di sini. Ya terima baik, kasih. baik, eh, Dokter Aji dan Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk yang sasaran ya, ini sasarannya nih. Ini sasaran dari beberapa materi yang kita sepilkan ini, memang sasarannya ada klinik, ada puskesmas. Sebagai contoh nih, penerapan SKP, sasaran keselamatan pasien di klinik dan di sasarannya adalah pasienkesnya itu adalah puskesmas, klinik, dan surveyor. Dan ini juga ada puskesmas. Mungkin dari beberapa materi yang sudah kita sepilkan ini, apabila Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan lagi, nanti silahkan saja disampaikan kepada kami, baik secara japri maupun di secara grup, silahkan disampaikan. Kalau ini yang baru kami resumkan, yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu, yang akan kita upayakan dilaksanakan pada tahun ini. Mohon izin, support, dan dukungan dari Bapak Ibu semua, agar kegiatan yang sudah kita sepilkan, yang sudah saya sampaikan, kita diskusikan ini, bisa terselenggara dengan lancar dan sukses, dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya akan saya paparkan materi. Nah, ini materi penting Bapak Ibu ya. Kalau tadi agak ringan-ringan dikit dulu lah ya, pengenalan awal nih, kalau kata Dr. Sugeng ya. Nah, sekarang kita akan menyampaikan berkaitan tentang monitoring evaluasi ya. Ntar saya akan share. Ya. Ya. Ini kalau kita monitor di Zoom, ya, jumlah partisipannya ada 97 orang. Wah, ini banyak nantinya yang belum mendengarkan informasi ini, mohon nanti saling menyampaikan. Ya. Monitoring dan rencana tidak lanjut hasil verifikasi terkait penginputan hasil survei oleh surveyor LPA Askin kurun waktu dari 2023 sampai dengan pertengahan 2026. Izin menyampaikan Bapak Ibu ya, kalau kita kembali kepada standar bahwa kewajiban surveyor itu setelah melakukan survei ingin mengingatkan kembali lagi batas waktu penginputnya itu adalah 2 hari setelah survei luring. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu apabila diberikan amanah untuk bertugas melakukan survei ke pasienkes, puskesmas maupun klinik, maka dimohonkan agar menginput hasil survei itu adalah 2 hari setelah luring. Kenapa? Ya karena ini dimonitor Bapak Ibu dari Kemkes, khususnya adalah Dirjen Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas, Direktorat Mutunya, maka dia akan mengingatkan. Saling mengingatkan, dia akan bertanya, kenapa ini kok penginputannya lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kadang-kadang kita bingung juga menjawabnya Bapak Ibu ya. Sehingga kita juga menjawabnya harus banyak-banyak, ngeles sana ngeles sini. Harapannya kedepannya itu kami sebagai bagian dari sekretariat tidak lagi memberikan jawaban yang ngeles-ngeles kepada Kemkes begitu. Karena nggak asik juga kalau tiap hari kami harus memberikan informasi yang ngeles kepada Kemkes berkaitan dengan keterlambatan penginputan hasil survei. Tentu kesuksesan itu harus ada kerjasama yang harus kita tunjukkan. Mudah-mudahan dengan informasi dan diskusi kita pada malam hari, pertemuan pada malam hari ini bisa kita pahami dan kita laksanakan ya agar penginputan hasil survei itu
maksimal itu adalah 2 hari setelah luring. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu menginput survei, ya, maka kan tugas tahap selanjutnya ataupun flow selanjutnya itu ada verifikasi, ya. Verifikasi ini dilakukan oleh verifikator. Siapa yang menjadi verifikator itu tidak semua surveyor bisa menjadi verifikator, ya. Yang menjadi verifikator ini hanya berapa persen dari jumlah surveyor yang tentunya ini berdasarkan kesepakatan ataupun berdasarkan dari ACC dari Pak Ketua. Nah, setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator, nah maka di sini menarik sekali Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang informasi yang memang betul yang perlu kita upgrade. Banyak informasi yang betul-betul yang harus segera kita tidak lanjuti, dan tentu ini menjadi poin penting bagi pertemuan kita pada malam hari ini yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua sebagai apa? Sebagai iktibar pembelajaran kita untuk survei selanjutnya kita lebih kredibel lagi, agar kita lebih paten lagi di dalam melakukan survei terutama pada saat penginputan. Berikut, nah hasilnya. Secara resum, pertama kami menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang setinggi-tingginya atas nama LPA, atas nama Ketua LPA, Dr. Jamal Abdul Muiz SHMH, mengaturkan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu Surveyor Askin yang sudah bertugas, yang sudah ditugaskan, baik yang ditugaskan maupun yang mencari sendiri, ataupun direkomendasikan atau tiba-tiba dapat surat tugas dari LPA Askin dari sekretariat, ya, yang sudah melakukan tugas. Kami mengaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang luar biasa. Atas kerjasama kita secara bersama di periode 2023 sampai pertengahan di tahun 2026 ini, dengan mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah untuk pencapaian kita dari hasil kegiatan survei akreditasi klinik, kita berhasil ya berkontribusi ya kepada negara bahwa kita sudah memastikan terdapat 762 klinik yang sudah kita lakukan survei akreditasi. Tentu ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan bagian dari yang perlu kita apresiasi, ya, meskipun kalau kita bandingkan dengan LPA lain, ya kenapa ini tidak apple to apple juga? Kenapa? Karena mereka lebih awal startnya, ya. Sedangkan kita agak lebih lambat waktu itu untuk mendapatkan penugasan dan lain sebagainya. Serta terdapat ada 7 puskesmas ya yang sudah kita lakukan survei bersama LPA Askin. Nah, dari analisis verifikator Bapak Ibu, nah capaian yang baik, nah secara umum memang sudah terdapat kesesuaian narasi, ya. Kenapa narasi? Ya, karena dengan narasi yang diinput di Sinap ini membuat ambigu bagi klien kita berkaitan dengan rekomendasi ataupun tidak lanjut PPS Bapak Ibu. Ya, ini nanti yang akan kita bahas di slide berikutnya. Tentu slide berikutnya banyak sekali yang menarik. Jangan ngantuk dulu Bapak Ibu ya. Kalau yang ngantuk silakan siapkan kopi dulu ya. Seruput dulu kopinya. Nah, secara narasi Mas ada yang sudah sesuai ya dengan fakta dan rekom yang diinput pada Sinap. Tentu ini menjadi suatu hal yang membanggakan dan harus dipertahankan. Nah, ada hal yang ditemukan lagi, kendala atau temuan. Masih banyak juga Bapak Ibu ditemukan ketidaksesuaian narasi ya saat penginputan hasil survei di Sinap. Nah, ini hasil diskusi kami bersama verifikator dan ini memang harus menjadi kewajiban kita bersama untuk kita perbaiki. Maka inilah salah satu latar belakang kenapa pada malam hari ini kita bertemu secara daring. Ya, kenapa? Karena kami ingin mensosialisasikan kepada surveyor Askin ya agar next-nya dalam penginputan hasil survei narasi yang digunakan itu betul-betul mengacu dan menjurus
kepada standar dan EP yang telah ditetapkan. Dan pertanyaannya, mana contohnya? Contohnya sebagai berikut Bapak Ibu. Dan contoh yang dalam monitor ini saya tidak tahu dan kita tidak tahu ini inputan siapa. Namun dalam hal tersebut kita bukan bermaksud untuk mencari kesalahan, tidak, tetapi kita ingin belajar, kita ingin memperbaiki diri agar lebih kredibel lagi saat melakukan survei, terutama dalam hal penginputan. Nah, oke. Bapak Ibu, apakah bisa terbaca? Halo? Apakah masih on? Halo Bapak Ibu. Ya, baik ya. Baik. Baca Pak Miko, tapi Kecil sekali. Iya, karena mohon maaf karena saya screen dari ini ya, karena saya langsung dari hasil verifikasinya. Nah, jadi ini tampilan dari verifikator. Nah, contoh ya. EP-nya itu kan yang diminta tersedia visi misi dan tujuan klinik yang ditetapkan pihak yang berwenang. Oke ya. Nilainya 10. Nilainya 10. Namun pada kolom fakta dan analisis ya. Kita harus pahami dulu Bapak Ibu, fakta dan analisis. Faktanya apa? Baru kita analisis. Nah, yang di sini yang di-inputnya oleh si surveyor sudah tersedia visi, misi, dan tujuan klinik yang ditetapkan pihak yang berwenang, yang ditampilkan di bagian ruang tunggu pasien. Muncul rekomendasi Bapak Ibu. Rekomendasinya apa? Sebaiknya. Wah, ini ada lagi narasi sebaiknya. Sebaiknya disosialisasikan secara intens. Wah, agar karyawan lebih semangat dan memahami tentang visi dan misi klinik menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan dan tampilannya lebih menarik dan lebih besar. Wah, ini kan ada yang bertanya kepada kami, Bapak Ibu, ini bagaimana kami pembuktian PPS-nya? Ya, ini sangat ambigu sekali. Padahal di dalam EP-nya itu kan hanya diminta tersedia visi misi yang ditetapkan oleh pihak berwenang, ada SK-nya. Jadi banyak hal-hal yang tidak ditanyakan di dalam standar tiba-tiba muncul di dalam rekomendasi. Ini menjadi hal yang kurang tepat. Apalagi ditanya sebaiknya disosialisasikan secara intens. Pertanyaannya, intensnya itu berapa kali? Ya. Jadi menjadi catatannya adalah kalau kita ingin merekomendasikan sesuatu itu, dia harus kuantitatif Bapak Ibu. Jangan hanya kualitatif. Oh, berapa? Misalkan lakukan sosialisasi tentang visi dan misi secara berkala per TW agar karyawan memahami maksud dan tujuan yang tertera dalam visi dan misi. Dia kuantitatif. Kalau ini kalau secara intens itu secara kualitatif, tidak bisa dibuktikan. Ya kalau secara kalau secara kualitatif, secara intens, bisa saja bagi klinik itu satu kali sosialisasi sudah intens. Nah, maka kita berdiskusi pada malam hari ini, ya next-nya, tolong hal seperti ini tidak lagi kita temukan, ya apalagi tidak lagi ada laporan dari verifikator. Yang kedua, ya tersedia struktur organisasi yang ditetapkan, ya. Dia nilainya sudah 10, sudah tersedia struktur organisasi di klinik. Nah, tiba-tiba muncul lagi nih, sebaiknya, sebaiknya struktur organisasi dibuatkan tampilannya yang lebih besar dan menarik serta pertanyaannya, besarnya berapa? Kalau Pak Wawan, ya, besarnya berapa meter isi struktur dibuat, Pak? Saya masih di Mekah, Pak Miko. Ah? Oh, masih di Mekah, Masya Allah. Wah, mabrur ya Pak Wan. Amin. Ya. Oke, ini ada Bu Heti ataupun Bapak Ibu TKSD ya. Sebaiknya struktur organisasi dibuatkan tampilan yang lebih besar. Pertanyaannya, besar itu berapa meter? Kan nggak bisa, ya. Tolong, kalaupun memang ditemukan, ya,
suatu organisasi itu yang dipajak itu tampaknya terlalu kecil, maka ukurannya berapa? Kuantitatif dia. Narasinya itu kuantitatif. Sebaiknya struktur organisasi dibuat tampilannya ukurannya itu berapa? 2x1 kah? 1x1 atau 50x50 cm. Sehingga apa? Sehingga klien kita, sehingga klinik itu bisa menindaklanjutin secara nyata begitu ya. Nah, ini menjadi catatan penting sekali Bapak Ibu ya. Ini udah 9. Nah, lanjut lagi. Nah, tersedia bukti larangan merokok. Ya, sudah tersedia bukti larangan merokok, nilainya 10 ya. Nah, maka ada rekomendasinya nih Bapak Ibu. Ini menarik. Sebaiknya dilakukan maintenance larangan merokok. Larangan merokok bidana maintenance, gimana cara memeliharanya? Sebaiknya dilakukan maintenance larangan merokok agar tetap terpasang dengan baik. Ya. Nah, artinya ini kan informasinya tidak informatif. Nah, bagaimana klinik itu akan melakukan perbaikan mutu? Sedangkan kita aja memberikan rekomendasinya tidak informatif. Larangan merokok di maintenance. Maintenance itu pemelihara, kecuali alat di maintenance. Itu masih logika. Tetapi tulisan larangan merokok di maintenance ini kan tidak akurat. Ini menjadi suatu catatan yang perlu kita pahami Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena ini dilihat juga oleh Kemkes, bukan saja verifikator yang melihat. Bayangkan ketika narasi-narasi seperti ini dibaca oleh Kemkes, ini kan sangat menjadi suatu hal yang agak tidak kita inginkan Bapak Ibu ya. Oke. Kita sekarang masih concern di dalam beberapa temuan. Dari beberapa temuan ini nanti ada solusinya Bapak Ibu di slide terakhir, jadi poin penting juga. Nah, selanjutnya ini secara sampling Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau membacakan saya banyak sekali temuan, tapi dari beberapa ini saya coba yang prioritas saja yang kita ambil. Nah, kinerja SDM dievaluasi secara berkala. Ya. Lalu fakta dan analisanya, kinerja SDM dievaluasi secara berkala, tetapi belum maksimal meskipun dilakukan evaluasi internal secara berkala setiap bulan. Rekomendasinya sebaiknya, ya, lagi-lagi muncul narasi sebaiknya. Nah, kalau bicara narasinya sebaiknya, bisa saja sebaiknya menurut mereka 1 kali aja sudah cukup. Ya. Nah, sebaiknya ditingkatkan kegiatan evaluasi kinerja SDM agar mampu memberikan layanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien. Berbicara ditingkatkan. Nah, ditingkatkan ini aspek evaluasinya itu dilakukan apakah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau apanya? Kan nggak jelas. Ya. Nah, ini harus memberikan masukan yang konkret. Ya. Nah, berikutnya lagi, Bu. Ya. Tersedia bukti perizinan sesuai ketentuan, berarti perizinan. Nilainya 10. Tiba-tiba muncul rekomendasi, sudah tersedia perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan. Tetapi yang menjadi hal yang penting adalah adanya tanda khusus masa habis siu-nya. Ya, ini gimana ininya ya, pembuktiannya. Repot untuk hal tersebut. Ini menjadi catatan. Lanjut, Bu. Ya. Untuk pengelolaan B3, nilainya 10. Sudah tersedia B3-nya. Nah, muncul rekomendasi Bapak Ibu, ini untuk yang surveyor TKSD. Sebaiknya ada bukti, muncul lagi narasi sebaiknya. Sebaiknya ada bukti monitoring kerjasama dengan pihak ketiga dan pintu B3 terkunci. Nah, sebaiknya ada bukti monitoring kerjasama. Nah, di sini menjadi catatannya adalah antara fakta dan fakta analisa dan rekomendasi nggak sesuai Bapak Ibu. Contoh, ya kita baca. Ya, di fakta dan analisa ini kan yang diisi oleh surveyor. Sudah tersedia bukti pengelolaan B3, ya, limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan, ya. Terbukti adanya MOU, ya. Adanya tempat penyimpanan khusus limbah B3. Tiba-tiba rekomendasi sebaiknya bukti monitoring kerjasama dengan pihak ketiga dan pintu B3 terkunci.
Nah, seharusnya kalau memang rekomendasi ini mau dibuat Bapak Ibu, pada fakta dan analisa ini, maka narasinya itu adalah sudah tersedia bukti pengelolaan B3 dan limbah B3. Namun, nah ada bahasanya, namun belum ditemukan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga dan masih ditemukan kunci pintu B3-nya belum terkunci. Berarti ada 2 temuan, ya. Nah, dari temuan ini maka direkomendasi juga ada 2. Itu baru namanya sinkron. Inilah yang menjadi poin pentingnya saat melakukan survei dalam pembuatan fakta, analisa, dan rekomendasi. Jangan sampai tidak nyambung. Fakta analisanya itu ada 3 yang gap, rekomendasinya cuma 1. Atau sebaliknya, dalam fakta analisanya sudah sesuai, muncul rekomendasinya ada 3. Ini tidak sesuai. Ini menjadi pertanyaan. Bingung kami juga menjawabnya kepada klien-klien kita, karena mereka nanyanya kepada sekretariat Bapak Ibu semua, ya. Lanjut. Nah, ini contoh temuan ya di bab 3. Nah, ini berarti surveyor TKPP. Nah, EP-nya ada bukti pelaksanaan dan laporan pelaksanaan program promotif dan preventif. Nah, ada bukti. Muncul rekomendasinya lengkapi dokumen mengenai wawancara sesuai standar yang belum lengkap secara detail dan jelas. Wah, coba tuh. Bagaimana cara pembuktiannya? Ini ada senior nih, ada Dr. Arjuna. Halo Dr. Arjuna. Ya, Masih gimana on? Pak Miko? Ya, masih on. Nah, ini Dok, kita discuss nih. Menarik discussnya. Ya. Ini di EP-nya ini kan ada bukti pelaksanaan dan laporan pelaksanaan program promotif dan preventif. Itu EP-nya. Rekomendasi dari surveyornya, lengkapi dokumen mengenai wawancara. Nah, kok wawancara kok minta dokumen? Ini kan udah hal yang berbeda. Wawancara, dokumen. Ya. Sesuai standar yang belum lengkap secara detail dan jelas. Sementara di temuannya itu dia tidak menjelaskan, ya, yang tidak lengkapnya dari item yang apa. Nah, jadi ini menjadi pembelajaran kita Bapak Ibu ketika membuatkan narasinya agar lebih detail dan sesuai dengan apa yang ditemukan gitu ya. Ini contohnya. Berikutnya. Nah, dari beberapa temuan tadi Bapak Ibu semua, maka izinkan kami memberikan solusi dan mengedukasi kembali kepada Bapak Ibu surveyor Askin ya, agar kembali ke ihdina siratal mustaqim kalau kata Pak Wawan ya, karena lagi dia di Mekah, kembali ke jalan lurus ya dalam aspek penginputan. Nah, ya kita kembali kepada juknis yang ditetapkan oleh Dirjen ya. Juknisnya sudah ada. Izinkan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua. Nah, ketentuan penilaian survei akreditasi puskesmas dan klinis sebagai berikut ya. Nah, tujuan penilaian ini adalah untuk memberikan pemahaman ya dan konsistensi dan penetapan skor dengan mempertimbangkan berbagai bukti RDOWS. Sedangkan di klinik tidak ada di akhir kalimatnya. Itu yang membedakan. Ya, kalau di klinik. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan regulasi? Mohon izin mengingatkan kembali Bapak Ibu. Apa saja
Yang dimaksud dengan contohnya ada medis, lapor, hasil audit, supervisi, ijazah yang didapatkan berdasarkan hasil penglihatan, pengamatan yang dilakukan oleh surveyor. Wawancara, ya tentu kita saat melakukan wawancara dan simulasi adalah peragaan yang diminta oleh surveyor. Ini yang menjadi concern penting Bapak Ibu yang harus dipahami saat melakukan survei. Selanjutnya, nah, untuk penentuan nilai. Nah, penentuan nilai, ya, kriteria penilaian, regulasi, ya. Regulasi itu apabila dia tercapai penuh, artinya skornya 10, apabila sama dengan atau lebih dari 70%. Nah, kelengkapan regulasinya baik untuk yang hanya diminta satu maupun lebih dari satu regulasi. Contoh begini. Ya, di klinik di puskesmas, ya, di puskesmas itu diminta tentang regulasi pendaftaran, ya. Pendaftaran itu diminta apa? Diminta ada 3, ya, ada panduan, ada pedoman, ada SOP. Nah, ternyata dari 3 itu, nah, yang ada itu cuma 1, ya, hanya SPO-nya saja, kebijakan pedomannya tidak ada. Nah, berarti si seorang surveyor tidak boleh memberi nilai 10. Kenapa? Ya karena dari 3 yang terpenuhi hanya 1. Nggak boleh memberi nilai 10. Nah, berikutnya tercapai sebagian, berarti skornya 5. Ya, itu untuk 30 sampai 69%. Tidak tercapai, itu berarti kurang dari 10%. Ya, ada persentasenya yang harus dipahami oleh kita semua sebagai surveyor saat memberikan skor dari P. Ini cara itu ada rumusnya, kita pahami dan harus kita mengerti saat pemberian skor. Nah, lanjut untuk yang klinik. Nah, ini bedanya ini, ya, untuk yang di klinik. Kalau yang observasinya, ada wawancaranya, ada simulasinya. Namun kalau di klinik, nah, di klinik itu ya, tidak tercapai. Nah, jika pencapaiannya sama dengan atau lebih dari persen, nah, dari setiap EP itu boleh nilainya 10. Beda dengan puskesmas. Kalau puskesmas sama atau 70. Nah, kalau di klinik tidak bisa. Ya, kalau di klinik sama dengan atau lebih dari 70%, ya tidak boleh diberi nilai 10. Nilainya harus di bawah 10. Dia harus 5. Ya, kalau sama dengan lebih dari 80%, ya itu baru boleh diberi nilai 10. Nah, oke. Di ini itu tentang organisasi. Satu ada organisasi, ada kebijakan. Yang kedua diminta ada bukti publikasinya. Yang di nah, dari hasil ya kalau pencapaiannya itu atau lebih dari 40%, maka boleh diberikan nilai 10. Tapi kalau kurang, tidak boleh diberikan nilai 10. Begitu juga untuk yang nilai 5, nilai 0, dan TDD. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa mulai dari saat ini, selanjutnya, dan seterusnya, saat skor input harus pada instrumen dari pemahaman awal tadi kita beranjak ke contoh, ya. Contohnya di bab 1. Ini untuk yang puskesmas, ya.
di puskesmas itu pada EP-nya itu diminta regulasi Bapak Ibu. Ditetapkan visi misi, tujuan dan tata nilai puskesmas. Nah, ada regulasi. Maka untuk nilainya ini apakah 10 atau 5 atau 0, nah itu tergantung dari fakta dan analisanya. Setelah Bapak Ibu mengecek dokumen, kalau memang regulasinya lengkap, maka langsung tulis ya. Terdapat, nah narasinya itu ya, terdapat kebijakan berkaitan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh siapa ya. Jadi narasinya harus sesuai dengan EP. Nah, dari fakta tersebut setelah dianalisa ternyata ada yang tidak sesuai, ada gap-nya. Maka dituliskanlah gap-nya itu pada fakta dan analisa. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya itu harus sinkron juga dengan gap yang ditemukan. Gitu ya. Contoh, visi misinya ternyata dipajangnya tidak di koridor terbuka atau visi dan misi dipajang di area tertutup. Nah, maka rekomendasinya yang disampaikan kepada puskesmas itu visi dan misi agar dipublikasikan untuk penempatannya itu di area terbuka dan di area terdepan yang dapat dilihat oleh masyarakat umum. Jadi di antara gap dengan rekomendasi dia ngeklik ya. Itu. Berikutnya ditetapkan jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identitas ya. Maka di sini kan di dalam kurungnya Bapak Ibu ada R, ada D, ada W. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan survei, ketika mengecek dari 10 karyawan, cuma satu yang diwawancari, lalu Bapak Ibu mengatakan wawancaranya bagus, itu tidak bisa. Nanti di slide berikutnya akan kita diskusikan, ya. Nah, ternyata dari RE DW ini hanya regulasi yang ada, DW-nya ternyata tidak sesuai, itu juga tidak boleh. Maka itu juga untuk yang elemen penilai yang lainnya. Ini secara random sampling Bapak Ibu yang saya sampaikan ingin ikan kembali karena kita sudah lama juga Pak Wannya nggak ke Jogja, udah lama juga nggak ikut pelatihan, mungkin sudah banyak yang lupa begitu. Mohon izin mengingatkan kembali. Nah, di pelayanan farmasi dan lab. Ini untuk yang poin B. Poin B ini kan ada dalam kurungnya ini. Ada regulasi, ada observasi, ada wawancara, ada simulasi. Nah, ini di dalam fakta dan analisa ini harus tercurhatkan. Ya. Nah, regulasinya regulasi yang nah, setelah wawancara misalkan dari 10 ya 5 orang yang jawab dengan benar ya. Nah, lalu simulasinya bagaimana? Nah, itu harus disampaikan. Itu makanya disebut dengan analisis, bukan hanya fakta saja. Beda kalau yang diminta itu hanya fakta. Tetapi kan di dalam SINAP itu kan yang diminta adalah fakta dan analisis. Maka kita selaku surveyor sudah menjadi kewajiban untuk memberikan sebuah analisis terhadap fakta yang kita temukan dan kita merekomendasikan berdasarkan gap dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh surveyor. Nah, kita lanjut ke klinik. Nah, kalau di klinik kan di akhir kalimatnya tidak ada dalam kurung R ya, O, D, S, W, nggak ada. Nah, muncul pertanyaannya, bagaimana kita menganalisanya, memahami
ini MF yang diminta itu adalah program Bapak Ibu. IP ini yang diminta itu adalah di ada program FK. Di dalam programnya tersebut itu harus mencapai nomor 7 ya program. Setelah kita baca dokumen programnya, nah keselamatan dan keamanan ini adalah itu suatu hal yang berbeda. Masih seringkali kita temukan ya dokumen program MFK itu keselamatan dan keamanan itu disamakan. Mereka tidak mensubkan antara dan ya keselamatan itu tersendiri, keamanan itu tersendiri. Nah, tetapi itu tidak dibunyikan di dalam fakta dan analisanya. Ya, seyogyanya ya faktanya ya sudah keselamatan dan keamanan. Namun belum diperincikan kegiatan dan keamanan di dalam program MFK dan keamanan. Berarti kan itu adalah kegiatan keselamatan dan keamanan itu tidak dirincikan. Maka rekomendasinya apa? Rekomendasinya yang diberikan adalah agar pihak klinik program MFK untuk item keselamatan dan keamanan itu dipisahkan dan dirincikan secara detail sesuai dengan kondisi klinik. Nah, berikutnya begitu juga tentang sistem proteksi kebakaran. Ya, dilihat program tersebut 7 kegiatan. Dari 7 kegiatan mereka itu hanya membuat 3 kegiatan yang betul. Nah, kira-kira dikasih loh. Sudah ada Bapak Ibu. Ya, programnya sudah ditandatanganin. Tapi di dalam kegiatannya itu ya, dari 7 kegiatannya hanya 3 kegiatan yang bisa diakui secara benar. 4 kegiatannya lagi masih perlu perbaikan. Boleh nggak dikasih nilai 10? 5 skornya. Ya, 5. Nah, diskusnya betul 5, tapi kenyataannya nilai 10, Pak Dr. Sugeng ya. Nah, ini kan sesuatu hal yang masih ditemukan berikutnya. Ya. Ini tersedia daftar inventaris. Nah, yang menjadi guidelines-nya Bapak Ibu, nah bukan EP-nya, tetapi kelengkapan bukti. Nah, di dalam kolom kelengkapan bukti ini yang harus dipenuhi oleh klinik itu ada 5. Pertama apa Bapak Ibu? Terdapat dokumen daftar inventaris sarana yang tersedia di klinik. Ada bukti pemeliharaan, ada observasi dan wawancara. Nah, di dalam faktanya Bapak Ibu harus mengisi bagaimana daftar inventarisnya ya, harus dijelaskan. Terdapat dokumen daftar inventaris ya sesuai dengan ketentuan. Nomor 2, SPU pemeliharaannya sudah ada. Yang ketiga, terdapat dokumen bukti pemeliharaannya ya. Yang kelima, nah melakukan observasi. Ternyata terdapat kesesuaian antara SPO dengan bukti pemeliharaan. Dilakukan wawancara bagaimana? Oh, ternyata petugas penanggung jawab MFK-nya bisa menjelaskan. Namun, dari kelima tersebut, kalau memang ada yang menjadi temuan, maka itu dibunyikan faktanya. Ya, lalu dibunyikan faktanya, ada analisanya, dan diberikan rekomendasinya. Begitu. Kenapa? Karena di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu masih kita temukan hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan yang ini juga sama. Ini di PMKP. Ya. Di PMKP ini EP-nya kan yang mereka minta adalah ada indikator mutu. Nah, maka
fokusnya Bapak Ibu adalah kelengkapan bukti, yang kolom kelengkapan bukti. Nah, di kolom kelengkapan bukti ini, yang harus dipenuhi oleh klinik itu adalah nomor 1 sampai nomor 6. Ya. Sebagian ada begini Bapak Ibu ditemukan lagi. Dari dia memberi nilai 10. Dari ke-6 tersebut, ya, dia hanya menulis di dalam faktanya itu hanya 2 saja. Ada indikator, ada kebijakan, nilai 10. Untuk yang item 3, 4, 5, dan 6 nggak tahu ceritanya bagaimana. Tapi dikasihlah dia nilai 10. Yang agak menjadi pembelajarannya lagi adalah rekomendasinya lagi itu tidak sesuai. Udah nilainya 10, dia kasih juga rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan itu tidak sesuai juga dengan fakta yang dia tulis. Wah, ini kan repot Pak Wawan ya. Yang begini-begini kan repot gitu ya. Jadi alhamdulillahnya ya Pak Wawan juga lagi ada dari di sini saling mengingatkan ya, dengan harapan next-nya menjadi ya. Ya. Nah, untuk yang bab 3 sama Bapak Ibu. Itu kan petugas media atau tempat untuk menyampaikan keluhan pelayanan bagi pasien atau keluarga. Maka concern kelengkapan buktinya itu adalah nomor 1 sampai nomor 3 saja. Lihat, ada nggak SPO keluhan komplainnya? Ada nggak untuk yang dokumennya? Dan ada nggak untuk hasil observasinya bagaimana? Nah, di dalam SPO-nya juga dibaca lagi Bapak Ibu dalam prosedurnya. Ada yang membuat SPO judulnya benar, SPO penanganan keluhan dan komplain. Tetapi setelah dibaca, nah, di catatan juga menjadi temuan, gitu ya. Bukan hanya membaca judulnya saja, tetapi isi dari SPO itu terkait. Menarik bikin SPO, ya. SPO itu format bakunya kan sudah ada, dasar naskah. Ya, ada kopnya, ada pengertian, ada DO-nya, ya, ada referensinya, ada kebijakannya. Nah, referensinya itu referensinya contohnya tentang PPI, wah, ya kan? Tetapi itu referensinya tentang PPI. Nah, tetapi prosedurnya itu bukan tentang PPI, prosedurnya tentang pendaftaran pasien. Nah, ini ada juga yang masih ditemukan seperti itu. Ya, tolong untuk kedepannya kita akan lebih teliti lagi meng-cross check dokumen-dokumen, ya baik itu analisa dan rekomendasi itu betul saling berkesinambungan agar klien, klinik, puskesmas tidak kebingungan untuk membuat PPS-nya, ya. Kenapa? Karena juga sudah kita dengar, itu sudah kita kan juga di catatan penting halnya Pak, karena ini masih awal, tentu banyak hal-hal yang perlu kita ingatkan kembali. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang hasil monitoring evaluasi dari verifikator. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang hal yang tidak kalah menarik juga yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua. Oke, ya. Apakah sudah terlihat slide-nya Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini kita belajar dari pengalaman yang sudah Bapak Ibu, serta dari beberapa informasi. Memang untuk opening, klarifikasi, ya, klarifikasi kalau di puskesmas
briefing harian untuk klinik, serta exit conference. Nah, ini dari masing-masing surveyor kita berkreasi dengan kreasi bebas, sesuai dengan visionernya dia, gitu ya. Ada yang gambarnya bunga-bunga, ya, sesuai dengan hati, sesuai dengan apalagi senang dengan bunga, dia buat tuh PPT-nya ininya dipakai bunga-bunga, gitu ya. Dia senang dengan laut, dia buat tuh background-nya pakai laut. Senang dengan langit, dia buat dengan langit, ya. Lagi senang berkata haji, dia buat tuh PPT-nya itu background-nya semuanya tanah gambar Ka'bah, gitu ya. Jadi ini ada ketidakseragaman Bapak Ibu. Ini kalau ada ketidakseragaman ini repot jadinya. Jadinya kita belajar dari yang sudah ya biarlah berlalu ya. Jadi kita ingin ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ya, kenapa seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Ustadz Setiawan Kristianto, wah ini kan bahwa bagaimana kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik pada hari ini. Wah, kira-kira begitu motivasinya Pak Iwan ya. Ya, baik. Nah, ini Bapak Ibu izin menyampaikan ya untuk format kita agar next-nya tidak ngeblunder lagi dan tentu format ini segera akan dibakukan ya. Dan untuk format ini memang sudah didiskusikan dengan Dr. Jamal dan Dr. Jamal juga meng-ACC untuk hal tersebut sehingga menjadi kewajiban kita untuk kita pahami dan kita pelajari dan kita aplikasikan secara bersama-sama untuk menuju hal yang lebih baik. Baik, pertama. Nah, untuk yang opening Bapak Ibu, ya, format opening, klarifikasi ataupun briefing harian, exit conference, survei akreditasi ataupun puskesmas dan klinik. Nah, jadi ini memang sudah formatnya itu sudah ada ya di dalam Juknis, sehingga perlu kita pahami untuk pelaksanaan survei. Nah, ini yang pertama. Nah, ini ketika Bapak survei, wah ini ya opening survei akreditasi puskesmas apa begitu ya. Kliniknya juga klinik apa bla bla bla. Waktunya kapan? Lokasinya di mana? Jakarta kah, Jawa Barat kah, Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, ini itu tampilan awalnya. Selanjutnya, slide yang keduanya Bapak Ibu langsung itu adalah dasar penugasan Bapak Ibu. Nah, ya. Ini kan ada juga kadang-kadang di slide keduanya tiba-tiba ada pantun cakep gitu ya. Nah, jadi kalaupun ada Bapak Ibu pantun dan sebagainya, itu disarankan nanti Bu di saat penutupan. Kenapa? Supaya penutupan itu akan lebih terasa hikmahnya. Kalau untuk yang pertama ini masih formal. Formalnya itu artinya kita yang ditunjukkan itu adalah legalitas kita terlebih dahulu. Maka urutannya itu yang selanjutnya adalah dasar penugasan. Apakah penugasannya di puskesmas atau di klinik sesuai dengan paskes penugasan dari Bapak Ibu semua. Ya. Berikutnya, nah setelah penugasan, maka di slide yang ketiga ada gambar surveyornya, ya, ada fotonya, foto surveyor untuk nama surveyornya, bidangnya dibuat tuh bidang TKPP, ya. Foto yang keduanya adalah ada nama surveyornya, ada bidang TKSD dan UMKM. Jadi bukan hanya namanya saja, ya, tapi dibuatkan bidangnya apa, TKPP, TKSD. Dia sebagai ketua atau sebagai anggota. Meskipun tadi di surat penugasan sudah tercantum. Tapi kalau mau dicantumkan lagi di fotonya, di captionnya, itu disilahkan. Nah, ini untuk pembagian penugasan. Ya, penugasan dari survei ke puskesmas. Jadi untuk surveyor yang TKSD dan UKM ada beberapa bab 1 ya, dan nanti dia terintegrasi juga dengan bidang TKPP beberapa EP ya, untuk yang bab 2 dan bab 4 ya. Untuk yang TKPP dia ada juga bab 1-nya, ada bab 3-nya, ada bab 4-nya, ada bab 5 ya. Kalau untuk bidang TKPP dia tidak ada berhubungan dengan bab 2. Kalau untuk yang bab 1
bab 3, bab 4, bab 5 ini masih ada saling berkaitan ya. Nah, kalau untuk yang klinik juga sama. Kalau klinik ya untuk bab 1, bab 2 adalah TKSD, untuk bab 3 adalah TKPP. Nah, di slide berikutnya setelah Bapak Ibu menyampaikan tentang pembagian tugas, maka silakanlah Bapak Ibu menyampaikan ya sebagai pengenalan atau mengingat kembali kepada klinik dasar hukum, maksud dan tujuan Bapak Ibu datang ke klinik ya. Itu perlu disampaikan kepada klinik. Dasar hukum, maksud dan tujuan akreditasi. Nah, maka disampaikan dasar hukumnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu kita semua harus menyampaikan regulasi tertingginya adalah Undang-Undang Kesehatan. Ada tertera di mana? Di pasal 19 dan di pasal 178. Nah, turunannya apa? Ada di Permenkes 34 tahun 2022. Ini disampaikan, diingatkan kembali kepada klinik. Agar apa? Agar klinik itu merasa mereka disurvei itu atas dasar regulasi yang absah yang telah ditetapkan. Meskipun mereka sebelumnya sudah ingat, tetapi alangkah baiknya kita mengingatkan kembali. Nah, berikutnya adalah pengertian. Nah, berbicara soal pengertian puskesmas, ya, lalu pengertian dari klinik. Nah, itu kita mengacu kepada Permenkes 34, ya, tahun 2000 pasal 1. Ya, kalau kita searching di Google apa di AI, dia ngeluarin juga tuh pengertian puskesmas menurut versi AI ataupun menurut versi Mbah Google. Ada juga versi yang lain, tetapi karena kita melakukan survei, ya, maka kiblat kita adalah Permenkes 34 tahun 2022. Di dalam Permenkes tersebut sudah ada pengertiannya. Ya, berikutnya kita sampaikan, ya, tujuan akreditasi itu apa. Nah, tujuan akreditasi ini juga itu tidak boleh berdasarkan dari hal-hal yang keluar dari Permenkes 34. Ya, di dalam Permenkes 34 itu tujuan akreditasi di Pasienkes primer itu, ya, puskesmas dan klinik diantaranya itu ada 4. Yang 4 ini saja yang disampaikan, jangan dikurangi dan jangan ditambahkan. Ya, kadang-kadang ada yang berkreasi dan berinovasi. Mereka menambahkan menurut saat dia kuliah ataupun saat dia ikut seminar dia tambahkan. Namun di dalam konteks akreditasi kita tetap harus mengacu kepada Permenkes 34 22 pasal 2. Itu tentang tujuan akreditasi. Nah, setelah disampaikan, maka kita harus menyampaikan juga Bapak Ibu. Aktivitas akreditasi itu mencakup apa saja? Ya, yang pertama adalah menelaah dokumen. Nah, disampaikan kepada mereka, ya, telah dokumen itu apa yang ditelaah. Lalu nanti akan ada berbicara dan mendengarkan, ada wawancara, ya, ada mengamati secara langsung, ya, ada hal yang didokumentasikan dan ini harus tersampaikan. Berikutnya, nah, kita harus menyampaikan kepada klinik, kepada puskesmas ketika melakukan survei bahwa penilaian yang dilakukan itu adalah berdasarkan hal tersebut. Kita akan melihat regulasinya R-nya, ya, akan melihat dokumennya, akan melakukan observasi, akan melakukan wawancara serta simulasi. Sampaikan kepada kliniknya. Berikutnya, sampaikan kode etik, hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang surveyor. Nah, selanjutnya sampaikan juga untuk tata tertib saat daring Bapak Ibu, ya, kepada Pasienkes. Nah, sampaikan juga jadwalnya. Nah, ini untuk jadwal puskesmas Bapak Ibu, ya. Puskesmas itu ada 3 hari. Ya, hari kedua, ini hari kedua dan hari ketiga. Nah, ini untuk yang klinik 2 hari daring. Ya, ini kan bisa kita lihat Bapak Ibu, ya. Kalau di puskesmas itu, ya, di hari kedua itu, di awal itu penyebutannya adalah melakukan klarifikasi, ya, melakukan ini dia
melakukan klarifikasi dan masukan. Di atas tuh, di 08 sampai 0845, kegiatannya itu adalah klarifikasi dan masukan. Nah, sedangkan untuk yang di klinik, ya, klinik itu di hari kedua itu penyebutannya adalah briefing harian. Ini menjadi poin pembeda. Baik, nah berikutnya Bapak Ibu, setelah menyampaikan jadwal atau susunan acara, maka ada yang namanya serah terima surat pernyataan surveyor dan surat pernyataan kepala puskesmas ataupun kepala klinik. Nah, nanti surveyor melalui ketua survei yang menyatakan survei akreditasi puskesmas atau klinik ya akan dilakukan dengan objektif sesuai standar yang berlaku. Itu kata ketua surveyor. Lalu dijawablah oleh kepala puskesmas maupun kepala klinik. Puskesmas bla bla bla, klinik ABCDE akan memberikan data jujur dan komitmen siap disurvei. Nah, setelah mereka mengatakan pernyataan tersebut, disitulah selanjutnya dipersilahkan kepada penanggung jawab klinik puskesmas untuk melakukan presentasi profilnya, presentasi kegiatan mutunya dan lain sebagainya. Kenapa kita pernyataan secara daring? Ya karena kita surveinya hari pertama secara daring, maka sama-sama membaca surat pernyataan, gitu ya. Oke. Dan sudah terima kasih. Oke. Untuk hari kedua, nah ini hari kedua. Hari kedua survei akreditasi di puskesmas maupun di klinik, ya. Kalau di puskesmas penyebutnya klarifikasi, kalau di klinik penyebutnya adalah briefing harian. Nah, ya. Nah, formatnya sebagai berikut Bapak Ibu. Nah, jadi di hari kedua nih, yang pertama adalah pembukaan. Nah, pembukaannya itu ya tentu salam, puji syukur dan sebagainya. Itu awal. Nah, yang berikutnya ini format Bapak Ibu untuk klarifikasi dan masukan. Nah, dibuatkan nama fasilitasnya apa? Oh, puskesmas A, klinik A. Alamatnya di mana? Hari tanggalnya kapan? Tim surveyornya siapa? Ketua, anggota, pendamping atau notulen. Notulen waktu daring, kan ada tuh notulennya dari masing-masing bidang. Tulis tuh notulennya. Jenis kegiatannya adalah survei akreditasi maupun puskesmas. Nah, selanjutnya inilah pokok temuannya. Nah, tulis nih pokok temuannya apa saja. Lalu penjelasan dari puskesmas. Penjelasan puskesmas ini informasinya apa? Informasinya adalah saat daring. Nah, contoh nih, loh, kok ini SOP pendaftarannya enggak ada? Selanjutnya bagaimana? Oh ya, Bapak Ibu, nanti kami akan memperbaiki atau akan membuat SPO pendaftaran begitu ya, ataupun SPO rujukan dan sebagainya akan buat. Dan ada tindak lanjutnya. Ini saling berdiskusi dengan pasienkesnya, ya gitu. Nah, berikutnya ada masukan. Nah, tentunya kan masukannya ini ya sesuai dengan bidang bidang TKPP masukannya dan rekomendasinya apa saja, ya, bidang TKSD dan UKM masukannya itu juga diuraikan. Nah, rencana tidak lanjutnya seperti ini Bapak Ibu. Rencana perbaikan dari pasienkesnya apa, ya penanggung jawabnya siapa, target waktunya dan keterangan nanti didiskusikan dengan mereka. Dan terakhir adalah penutup. Ini untuk format klarifikasi maupun briefing harian saat Bapak Ibu melakukan survei di pasienkes, klinik maupun di puskesmas. Oke. Berikutnya untuk yang hari ketiga puskesmas sama Bapak Ibu ya formatnya. Kalau untuk di klinik kan tidak ada hari ketiga, cuma ada hari kedua. Jadi langsung untuk yang exit. Kalau untuk exit formatnya sama antara puskesmas dan klinik, ya. Untuk yang halaman depannya adalah tim surveyornya siapa, ketuanya siapa, anggotanya itu dibuatkan namanya ya. Contohnya nih, exit kompren survei akreditasi puskesmas bla bla bla. Ya, Jawa Barat 12 Juni 2023, tim surveyor, ketua Dr. Sugeng, anggota
Dr. Pak Setiawan. Ini contohnya ya. Jadi untuk formatnya. Nah, harus ada pembukanya juga harus sama. Selanjutnya disampaikan Bapak Ibu, apa sih tujuan dari exit conference itu kepada Paskes? Ya, paling tidak seperti ini, menyampaikan hasil umum, ya, memberikan umpan, menyampaikan area yang menjadi kekuatan, menyampaikan peluang, ya. Jadi, ya. Nah, dan sampaikan juga gambaran umum hasil survei itu yang pertama disampaikan hal positif atau kekuatan yang ditemukan saat survei Bapak Ibu. Contoh isinya komitmen pimpinan, budaya mutu, dokumen regulasi, ya, ada program, PPI dan sebagainya sesuai dengan hal-hal positif maupun kekuatan yang ditemukan oleh Bapak Ibu semua. Nah, berikutnya baru Bapak Ibu. Nah, temuan apa yang didapatkan oleh Bapak Ibu saat survei? Bidang TKPP nanti diuraikan. Ya, bidang TKSD nanti disampaikan juga. Dan ada rekomendasi umum. Nah, rekomendasi ini adalah rekomendasi umum disampaikan. Contohnya Bapak Ibu, mempertahankan budaya mutu, melakukan tindak lanjut, ya, meningkatkan, memperkuat, dan meningkatkan keterlibatan. Kenapa rekomendasi umum? Karena rekomendasi khususnya itu nanti disampaikan di penginputan di aplikasi Sinapnya. Ya, dan menjadi poin penting juga Bapak Ibu, perlu disampaikan kepada klinik atau kepada puskesmas bahwa penegasannya sampaikan untuk hasil exit ini merupakan gambaran umum hasil survei, bukan penetapan status akreditasi. Ya, penetapan hasil akreditasi sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga pengakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, dan penutup dan lain sebagainya, ya, mengucapkan terima kasih, ya, semoga hasil survei bla bla bla, dan terakhir adalah mengucapkan salam dan terima kasih. Kalau mau berpantun silakan Bapak Ibu berpantun ria setelah penutupan. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan di malam hari yang berbahagia ini, dan silakan jika ada yang bertanya kepada Bapak Ibu disampaikan. Ya, silakan Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama semoga kita semua diberkahi Allah, kita berlindungan Allah untuk depannya menjadi seorang yang handal dan terpercaya. Poin pertama yang ke-1 tadi masih terlihat ASKI Klinik Indonesia. Mohon biar ada puskesmasnya atau AS Indonesia Puskesmas dan Klinik atau gitu ya, atau yang lain lah terserah. Jadi biar nanti kita dalam marketing ke puskesmas kita tidak canggung misalnya. Yang kedua, sangat baik sekali pembelajaran yang mungkin merefresh kembali kita akan mungkin ada kesalahan yang sebetulnya tidak tersengaja, kepinginnya seolah-olah diperbaiki tapi ternyata itu salah kan gitu. Nah itu nanti setiap format yang sudah diteliti sama Askin pusat itu nanti dibagikan dan diberi pembahasan yang merefresh kita, membetulkan, menjadikan otak kita ke silaturahmi mustaqim lagi, ke jalan yang lurus tadi. Itu ya. Jadi maaf semua saya kira sudah piawe, tapi mungkin ada kealpaan, kekhilafan itu wajar. Jadi makanya kalau nanti materi yang ini itu diberi dengan pembahasan yang sudah disampaikan tadi, sebaiknya seperti ini, ya, seperti itu. Jadi nanti kita membacanya, oh enak, oh ya betul ini ya, gitu. Seperti itu. Jadi lebih memudahkan kita sebagai surveyor untuk lebih memahami di tiap konteks, di tiap EP yang akan kita bahas. Terus yang kedua, ya udah lama kan kita tidak
ada apa namanya sambung rasa. Ya ini tadi saya juga alhamdulillah ada saya coba untuk ikut walaupun di sela-sela di sini masih sore jadi harus persiapan di sholat maghrib tadi kepotong sholat asar kan gitu jadi saya harus menyesuaikan juga jadi tadi sempat dan sinyal di sini agak ya seperti itulah putus sambung kayak aku sama Mas Vito gitu gitu nah itu dua poin itu saya ingin eh, meminta dari pusat untuk diberikan ke kami sebagai refresh kembali atau boleh dibilang mempelajari kembali walaupun tidak ketemu dan diklat ulang lah misalnya. Terima kasih Mas Vito, sehat selalu, barokah dan semoga doakan kami mabrur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Ya, semoga menjadi haji mabrur dan selamat sampai tujuan dan bisa bertemu kembali di Jogja. Ya, baik Pak Iwan. Sebelumnya terima kasih atas masukannya yang tadi disampaikan kepada kami dan tentu ini akan kami adopt ya. Nanti kami dengan Mbak Sri dengan tim yang lain di sekretariat akan merampungkan. Kalau yang tadi kan baru sebatas draft ya Pak Iwan. Nah, untuk yang sifatnya format bakunya tentu nanti akan kami rampungkan ya setelah diskusi kita pada malam hari ini yang nantinya akan kami share dan sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, silakan Dr. Fuad dari Semarang. Silakan Dokter. Mohon maaf Dokter masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sudah terdengar ya? Sudah Dokter Fuad, alhamdulillah. Alhamdulillah nih ketemu lagi semuanya nampak sehat ya. Luar biasa. Ada yang lagi haji, ada yang nunggu di rumah. Ya ini acara ini cukup bagus ya setelah lama mungkin melupakan akreditasi. Surveyornya melupakan akreditasi. Nah, apalagi sudah usia-usia itu mesti banyak lupa. Ini perlu refreshing is okay. Ya. Nah, yang pertama saya mengingatkan saja untuk yang puskesmas ini memang Askin harus mengakui ya kalau masih belum banyak, baru 7 tadi saya lihat. Yang kedua juga surveyor kita ini kan yang ahli puskesmas juga tidak banyak ini. Ini juga harus nanti dipetakan kalau ada yang Mas Miko kalau ada permintaan karena jangan sampai kita ini memang bisa klinik dan puskesmas, tapi ketika ternyata yang dikirim ke puskesmas itu tidak menguasai, ini berbahaya untuk Askin, terutama untuk puskesmas. Nah, oleh karena itu tentang ILP ini, karena ini hal baru dan elemen penilaian di puskesmas juga belum berubah ya, katanya masih dalam proses, maka tentu kita harus ya, artinya update informasi. Nanti tolong dari LPA itu memberikan informasi segera ketika ada EP yang baru dan harus segera disosialisasikan dan kita dalami. Ini penting ya. Ya, beberapa kali kita mendengar ILP, kemudian mendengar penjelasan atau mengikuti itu. Tetapi kalau kita tidak pernah, itu nanti bisa terjadi miss dalam pemahaman termasuk dalam survei dan akhirnya pada penilaian ya yang berakibat pada analisis dan rekomendasi bisa. Nah ini yang khusus ILP. Jadi mohon teman-teman surveyor sekalian itu tetap bersiap untuk mengupgrade ya. Kalau yang klinik nampaknya masih belum, masih tetap seperti itu. Tetapi yang puskesmas, yang ILP, karena ILP-nya sudah berjalan, puskesmasnya maksud saya sudah menerapkan ILP, sementara elemen penilaian belum berubah, maka pemahaman awal ILP tetap harus kita peroleh, dan nanti kita harus ikut upgrade, itu penting sekali ya. Nah, terus usul ini Mas Miko, jadi ya memang ini kaitannya nanti dengan sumber dana juga ya, yang
kita itu sering melihat player itu ya dari LPA lain itu dia mengadakan konsolidasi ya. Apakah itu yang namanya rakernas, apa raker wilayah, kayak kayak gitu ya. Nah ini mohon nanti mungkin LPA Askin juga memikirkan kapan kita nih rakernas nih. Karena menjelang 2027 itu kan nanti akan ada uji kompetensi lagi. Ya toh? Nah, kalau menurut tahunnya kan 2027 nih, kecuali menterinya nanti ganti saya bebaskan. Nah, gitu. Nah, kemudian mungkin perlu, kalaupun tidak semua surveyor, perlu korwil-korwil itu sekali tempo ya harus kumpul lagi itu loh, untuk menyiapkan strategi di daerah ya. Apakah itu marketingnya atau apanya, ini saya kira penting. Cuma karena terkait dengan biaya dan waktu, maka memang harus menguasai dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, itu kan termasuk salah satu kode etik itu yang harus dipenuhi. Termasuk sanksi. Nah, ini penting. Seperti kemarin yang di-share siapa ya? Bu Alipah apa itu ya? Ya. Tentang sanksi itu. Kalau tidak sesuai dan seterusnya itu kan ada sanksinya. Ini mohon nanti kalau ada materi itu teman-teman bisa lebih memahami sehingga akan lebih berhati-hati. Nah, kira-kira itu tambahannya itu. Dan yang terakhir, ini kemarin saya itu dikirimi flyer dan link. Ada sosialisasi akreditasi untuk klinik utama. Nah, jadi ada surveyor, ya mungkin seperti Askin ya, ada surveyor LPAA gitu. Dia kemudian bergabung dengan yang LPA lain yang bisa utama gitu. Nah, tapi karena dia itu pengurus Asklin, nah dia pengen sosialisasi ke Asklin ya, anggota Asklin itu dan mengirimkan link dan seterusnya. Nah, sosialisasi sebetulnya ini kami nanti juga mau dijelaskan ini yang terusannya yang kemarin daftar itu loh, Yes. ya kan? Nah itu nanti kalau enggak bisa malam ini enggak apa-apa, tapi itu penting karena sudah mulai ada yang tanya gitu. Klinik utama yang kemarin kita survei, yang ke depan akan anu lagi bagaimana? Nah ini kita belum bisa menjawab karena kita belum dapat penjelasan tentang tindak lanjut dari gabungan atau apa istilahnya. Secara teknis nanti gimana? Daftarnya apakah ke Askin atau kan daftarnya ke LPA yang bisa utama itu misalnya gitu. Kemudian bagaimana prosedur penugasan dan seterusnya lah. Nah ini mohon nanti bisa dijelaskan. Tapi kalau nggak bisa hari ini ya nggak apa-apa. Nanti lain kali kita bertemu. Nah, oke. Saya kira begitu Mas Miko dan semua surveyor yang saya cintai. Selamat bertemu lagi walaupun agak ngantuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fuad. Ya, izin untuk merespon ya dari Dr. Fuad sampai tadi. Yang pertama, terima kasih untuk materi yang diusulkan tentang kode etik dan sanksi dan sebagainya. Ini sudah kami catat, tentu ini akan kita tidak lanjuti. Memang benar, ini menjadi poin penting juga. Kita sebagai surveyor betul-betul harus memahami serta harus hati-hati terkait kode etik tersebut. Yang kedua, berkaitan tentang Kornas dan sebagainya, koordinator untuk koordinasi nasional atau wilayah dan sebagainya, nanti akan saya sampaikan ke Dr. Jamal, Dr. Fuad, mudah-mudahan nanti di akhir 2026 sebelum 2027 ini perlu kita konsolidasikan kembali untuk memperkuat ya jaringan kita di lapangan agar di periode berikutnya menjadi lebih banyak lagi paskes-paskes yang kita survei. Dan yang ketiga, berkaitan dengan klinik utama yang tempo hari sudah kita lakukan upaya dan saat ini prosesnya sudah sampai MOU Dr. Fuad dan Bapak Ibu semua. Insya Allah di antara pertengahan bulan Juni atau di akhir bulan Juni kita lagi menyesuaikan jadwal dari tim dari LPA sebelah yang di Semarang
dan akan berkunjung ke Semarang, akan melakukan penandatanganan Dr. Fuad. Nah, nanti Dr. Fuad wajib hadir tuh karena acaranya nanti di Semarang. Nanti akan saya berkabar kalau nanti saya ke Semarang gitu, Dr. Fuad ya. Nah, jadi setelah ber-MOU, Ya, siap, siap. ya, setelah ber-MOU dengan mereka, targetnya itu ada di bulan Juni ini, nanti mereka akan mensosialisasikan kepada kita selaku surveyor tahapannya apa-apa saja yang harus dilakukan, seperti penginputan jadwal di Sinap itu sama Bapak Ibu ya. Nah, untuk hal-hal yang lain nanti akan disampaikan. Nah, untuk akun Sinap kita ya, jadi saat ini untuk pengaktifan akun itu tidak seperti tahap awal ini Bapak Ibu ya. Kalau tahap awal kita input NIK, kita input alamat email dan sebagainya, langsung otomatis notifikasinya langsung terintegrasi ke email Bapak Ibu pada saat itu juga real time. Namun saat ini ada flow yang ditambah, yaitu dari pihak Kemkesnya, dari timnya itu melakukan verifikasi. Kenapa melakukan verifikasi? Karena yang disurvei ini adalah klinik utama. Jangan sampai nanti kelewat ada surveyor yang sudah lulus UKOM dan dia untuk yang bidang TKSD ternyata tingkat pendidikannya masih S1. Nah, khawatirnya itu ya, kenapa? Karena kan surveyor kita meskipun dia tenaga kesehatan tapi masih banyak yang masih background pendidikannya masih setara 1. Nah, untuk surveyor yang bidang TKSD itu belum diperkenankan menjadi surveyor di klinik utama. Beda halnya kalau untuk tenaga medis itu boleh dokter ya untuk yang bidang TKPP. Ini Dr. Fuad informasi tambahannya, mohon doanya saja dan kita sudah berkoordinasi. Insya Allah di bulan Juni ini kita akan segera melakukan tanda tangan dan menjadi pentingnya juga ya untuk yang surveyor LPA yang sudah disahkan itu. Nah, informasi yang kemarin kita dapatkan bahwa surveyor existing itu juga itu baru mencapai kisaran 50-60% yang terinput. Nah, itu. jadi masih ada waiting list dan saat ini memang belum ada klinik utama juga untuk yang disurvei karena memang belum juga. Tapi untuk mengamankan ke depannya itu insya Allah kita tetap mendampingi surveinya meskipun nanti benderanya itu nanti adalah benderanya ada bendera kerjasama. Seperti itu Dr. Fuad. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama Dr. Fuad. Silakan Dr. Arjuna. Ya, makasih Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini enggak buka kamera Baik, lagi agak travel ya. Ya, baik dokter. Jadi apa yang kita lakukan malam hari ini saya pikir sudah cukup bagus. Mungkin sebagai salah satu saran bahwa langkah-langkah ini kita jangan berhenti sampai di sini, tapi mungkin kita jadwalkan. Entahkah itu per 3 bulan atau per 6 bulan, kita refreshing lagi. Karena apa yang saya lihat di lapangan sedikit kadang berbeda Pak Miko, ya, baik untuk klinik maupun puskesmas. Satu yang saya lihat yang sedikit agak tajam, satu terkait dengan pemahaman, ya, pemahaman terkait dengan standar, ya, baik oleh surveyor ataupun teman-teman di puskesmas atau klinik. Nah, saya nggak tahu bagaimana bisa muncul itu. Jadi ada terkait dengan standar mungkin ya. Terkait dengan standarnya menyatakan demikian elemen penilaian pada tadi sedikit dijelaskan oleh Pak Miko terkait dengan fakta atau bukti. Menurut pemahaman di puskesmas atau klinik berbeda dengan apa yang dipahami oleh surveyor. Jadi akan berdampak nanti pada nilai. Nah, itulah pada jajaran tinggi nantinya baik di verifikator ataupun pada waktu binwas di sini ditemukan celahnya di mana. Apakah ini kesalahan pada waktu dilakukan semacam satu pemutakhiran ilmu ataukah memang pendapat yang berbeda. Nah, pada waktu binwas kadang kelihatan nih, oh ternyata mungkin puskesmasnya atau kliniknya dalam menerima informasi berbeda. Ataukah bisa juga pada saat itu yang kita nilai adalah ternyata surveyornya salah menilai apa yang dimaksud dengan fakta dan analisis. Nah, itu yang kedua.
Kemudian yang saya juga kadang melihat di apa nih di daerah-daerah ya, terkait dengan ibaratnya puskesmas khususnya, kan memang kita masih kurang ya, masih 7 puskesmas. Ada sedikit gap ini, baik di puskesmas yang di perkotaan maupun yang ada di urban, ya, di sedikit agak rural. Ya. Terkait lagi pemahaman, kita sedikit ekstra hati-hati kadang melihat ada duplikasi. Ya, ini Ya. untuk teman-teman surveyor nih, pada waktu mungkin ditugaskan nanti, Ya. kadang ada duplikasi. Nama puskesmas yang masih di sana ada masuk di puskesmas ini. Pada waktu ini sudah sering saya temukan ini. Saya sampai kadang ketawa aja. Lah, kok ini nama puskesmas yang di seberang Lono yang dipakai? Nah, berarti kan kalau kita tidak ekstra sedikit jeli, ya kan? Nah, pasti kita juga kadang ada agak kecolongan. Nah, kemudian yang kadang juga kita lihat, jadi memungkinkan nggak Pak Miko? Ini sebagai saran, memungkinkan nggak kalau memang jumlah kita sudah survei sudah mungkin eh, cukup banyak, eh, membedakan antara surveyor yang memang terlatih untuk bisa membimbing, ya. Jadi mungkin kita bisa membedakan dua ini, surveyor yang bisa membimbing dalam sebuah pendampingan, ataupun kalau memang tidak memungkinkan, surveyor yang kita tugaskan itu plus dia membimbing pada saat dia melakukan apa nih evaluasi. Nah, kenapa? Ya, saya pikir salah satu nilai plus nanti yang akan Askin dapatkan adalah itu, ya, bahwa surveyor yang ditugaskan bukan hanya sekedar menilai, tapi plus dia membimbing tentunya untuk kemajuan marketing daripada Askin itu sendiri. Karena saya yakin kalau strategi ini kita akan mainkan, pasti sekali kita berucap dengan bagus, pasti rentetannya, oh Askin tuh bagus. Bukan hanya sekedar dia datang menilai, tapi dia plus membimbing terkait bagaimana sebuah klinik ataupun sebuah puskesmas. Demikian Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arjuna untuk saran nih yang diberikan kepada kita semua. Ini saran yang sangat bagus sekali. Ya tentu ini akan kita tidak lanjuti beberapa hal tadi ya. Nah, memang betul Dr. Arjuna, di lapangan itu sering sekali memang kita temukan ya hal-hal yang terkadang yang tidak sesuai karena ada gap ya antara pemahaman yang menilai maupun yang dinilai. Maka kita akan hadir di tengah-tengah yang mana kita akan meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari surveyor kita. Bagaimana caranya surveyor kita ini bukan hanya mampu menilai, melainkan dia mampu juga memberi bimbingan dan arahan dan memberikan contoh yang terbaik bagi para paskes yang kita survei, terutama untuk yang puskesmas. Baik, Dr. Arjuna, ini akan kita upayakan dengan format yang baku. Ya, selanjutnya. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah 2 jam. Ini harus saya akui, Dr. Arjuna, Dr. Fuad, ini adalah pertemuan yang paling lama dan paling konsisten ya dari jam 8 dan jumlahnya tetap konsisten sampai di atas angka 80. Terima kasih Bapak Ibu semua atas support dan dukungannya, dan mohon support terus ya, karena banyak beberapa agenda yang akan kita lakukan sampai bulan Desember ini. Baik, itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat dan memberikan insight baru bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabil haq, wastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembali kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Miko atas pemaparannya. Mohon izin Bapak Ibu jangan keluar dulu. Kita ada dokumentasi bagi Bapak Ibu yang bisa on cam. Mohon on cam, kami tunggu sebentar. Di sini ada beberapa slide. Oke, kita mulai slide pertama. 3, 2, 1. Oke. Next slide kedua. 3, 2, 1. Next slide ketiga. 3, 2, 1. Dan yang terakhir 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga materi yang disampaikan
dapat refreshing kembali untuk survei akreditasi. Kami dari LP Askin mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi istirahat. wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sri.